Ada kalanya setelah pernikahan itu akan ketemu dengan perkara-perkara yang menyenangkan sesuai dengan rencana, harapan, dan ekspektasi, terutama pada bulan pertama. Ada yang bulan pertama pernikahan wis keplak-keplakan, agak jarang ya, atau wis padu, berarti lihat kan kok kene, berarti modal apa? Baru bulan pertama ya. Kelihatannya agak jarang sih. Kecuali kalau pacarannya 15 tahun, pacaran 15 tahun baru nikah, dan nikah wis di anak, berarti anak itu sudah potensi konfliknya besar. Berarti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim. Khairuddin khatfilah ibu bapak dan saudara jamaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempersiapkan, mengilmui, menjalani, merawat, menjaga, memperbaiki keluarga. Ini bukan sekedar urusan domestik, bukan sekedar urusan rumah tangga kita saja, tapi negeri ini terdiri dari beberapa puluh provinsi. Setiap provinsi itu terdapat beberapa puluh kota. Setiap kota ada sekian puluh kecamatan, setiap kecamatan ada sekian puluh kelurahan, setiap kelurahan ada sekian puluh RW, setiap RW ada 5 sampai 8 RT, dan setiap RT itu terdiri dari rumah-rumah, keluarga-keluarga yang mayoritasnya dihuni oleh kaum muslimin. Maka menjaga, merawat, membangun, memperbaiki keluarga sesungguhnya bukan urusan sepele di internal keluarga kita. Karena ketika keluarga-keluarga kaum muslimin di negeri ini baik, maka anak-anaknya baik, menghasilkan generasi yang nanti sebagiannya akan menjadi pemimpin, itu juga menjadi pemimpin yang baik. Kalau mereka jadi karyawan yang baik, kalau mereka jadi guru yang baik, kalau mereka jadi aparat yang adil dan jujur, kalau mereka jadi apa saja, mereka akan membawa kebaikan dan keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika banyak keluarga yang rusak, berantakan, maka anak yang dihasilkan yang keluar dari rumah itu juga anak yang berpotensi rusak dan akan memberantakan apapun yang ada di sekitarnya. Inilah yang terjadi sebagiannya. Mudah-mudahan tidak mayoritas, tapi
satu atau dua peristiwa saja semestinya sudah menjadikan kita khawatir, kemudian banyak memohon perlindungan kepada Allah. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar di Demak, kelihatannya di Demak ada anak SMP perempuan punya pacar anak SMA laki-laki, kemudian mereka melakukan hubungan badan di ruang kelas SD. Dengar enggak, Bu? Oh, enggak dengar. Oh ya sudah, berarti ya aman berarti ya. Enggak ada yang dengar, Pak? Enggak ya? Ya. Enggak tahu, saya sok nonton YouTube saya lihat itu berarti ya. Dan itu dilakukannya, disaksikan oleh 5 atau 7 anak SD di video. Saya nggak tahu juga kok bisa di ruangan kelas SD itu, di ruangan kelas kayak gini, terus ada anak SMA sama SMP itu ya, entah pas acara apa, pas istirahat siang atau ada sudah sekolah sudah selesai kemudian kegiatan ekstra. Ini kerusakan. Kemudian sebelumnya ada di Gorontalo. Nah, kalau ini dengar Bu, ada perempuan siswa, siswi, bahkan ketua OSIS berprestasi melakukan hubungan badan dengan gurunya dan di video oleh temannya tanpa dia ketahui. Mudah-mudahan tidak banyak yang seperti ini. Tapi kalau dicari se-Indonesia itu sudah banyak. Sudah ada penelitian-penelitian di berbagai kota besar. Semakin tambah usianya, semakin besar kerusakannya. Anak SMP itu sudah sekian persen yang melakukan hubungan badan. Anak SMA semakin banyak, mahasiswa semakin banyak lagi. Di kota-kota yang semakin maju, semakin gemerlap, semakin banyak kemajuan di situ, maka tingkat kerusakan juga akan semakin dahsyat. Maka di Jogja termasuk salah satu yang kalau nyari istri di sana mahasiswa, berarti ya, itu harus dicek betul. Ini masih virgin beneran apa tidak, berarti. Maka menjadi penting sekali bagi kita sebagai keluarga muslim untuk memperhatikan dan menjaga baik-baik hubungan kekeluargaan di dalam rumah kita, karena itu akan berdampak sangat besar terhadap tumbuh kembang anak-anak yang ada di dalamnya sampai mereka di usia dewasa. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, akhlak kepada Allah menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga. Berpasangannya laki-laki dan perempuan adalah salah satu di antara ayat-ayat Allah. Sebagaimana ayat yang masyhur, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kita ini dijadikan berpasang-pasang. Inilah yang menyebabkan berumah tangga itu harus melibatkan Allah, karena ayat adalah tanda kekuasaan Allah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka semakin lama dan semakin panjang usia pernikahan semestinya menjadikan setiap pasangan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadaburi, mempelajari kandungan isinya dengan ketulusan hati, maka kita akan menemukan kedalaman maknanya, menambah keimanan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan hanya dengan bacaannya saja tanpa mengetahui maknanya, sebagian orang akan tersentuh
relung hatinya, kemudian merasakan kedekatan dengan Allah, ada keharuan, ada kebahagiaan, ada keterangan di situ, dan tanpa dia rencanakan meleleh air matanya. Ini adalah ayat Allah. Karena Al-Quran itu memang mukjizat, sehingga kalimat-kalimatnya tidak seperti bahasa Arab yang bukan Al-Quran. Bahkan banyak orang yang bisa membedakan, orang kafir pun itu bisa membedakan hanya dengan insting naluri atau rasa yang Allah titipkan kepadanya. Ketika dibacakan, diperdengarkan Al-Quran dan kalimat dalam bahasa Arab yang bukan Al-Quran, itu mereka bisa membedakan. Ini yang tadi kok seperti lagu klasik. Nah, mereka tidak tahu itu apa, mungkin tidak tahu Al-Quran itu apa. Tapi ketika ini ada teman-teman mahasiswa atau dai yang ada di Amerika, di Eropa, itu kadang membuat konten-konten itu bagian dari cara mereka berdakwah. Ada yang kasih headset gitu, coba minta waktu 3 menit saja, coba dengarkan ini. Dan tidak sedikit yang kemudian berubah raut mukanya menjadi haru, jadi tenang, ada yang jadi sedih gitu ya, mendengarkan Al-Quran itu. Sementara bahasa Arab yang lainnya, yang kalimat-kalimat biasa, mereka bisa merasakan dan membedakan. Demikian juga mentadaburi ayat-ayat kauniyah berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta atau yang dialami oleh manusia, maka akan membuat kita akhirnya harus tunduk dan meyakini keagungan Allah SWT. Manusia itu bisa punya ilmu dan teknologi untuk mendeteksi atau memprediksi ini akan gunung ini akan meletus, bisa memprediksi atau menduga kuat, termasuk bisa memprediksi besok pagi akan hujan atau tidak dengan ilmunya. Tapi setelah turun hujan atau ketika gunung benar-benar meletus, kita manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan bahkan banyak yang bukan hanya tidak bisa melakukan, menyikapi, tapi juga tidak bisa diprediksi. Ketika tiba-tiba terjadi tsunami tahun 2006, benar 2006 ya, tahun 2006 yang menelan korban ribuan. Mestinya mata dan hati orang yang punya iman itu akan segera sadar bahwa ini memang bukan pekerjaan manusia. Pastilah laut itu tidak punya keinginan dan rencana. Saya tak gerak sebentar berarti ya, sumpek berarti ya. Dikebaki banyu semene kae sumpek tok ke sithik berarti ya. Laut tentu tidak punya keinginan dan rencana itu. Oh, ini karena ada pergeseran lempeng bumi di dasar lautan, ini terjadi gempa sehingga menggerakkan air tumpah ke daratan. Ditanya lagi, lah siapa yang menggeserkan atau menggesekkan lempeng bumi itu? Apa lempeng bumi juga punya rencana dan keinginan, atau dia iseng? Semestinya orang-orang yang matanya melihat, kemudian hatinya hidup, akan segera menyadari. Atau seperti lumpur lapindo, bukan karena ada lapisan, tapi ini benar-benar namanya lapindo. Kenapa lapindo itu tidak bisa keluar ya? Karena memang pindo, nenek pisan iso diatasi, kata Gus Dur. Wah, itu mau dikasih anak sapi, mbokne sapi, ngantek sing adol sapi cemplung ke kono tetap keluar lumpurnya itu sampai memenuhi sekian kampung, sekian kecamatan, lumpur semua.
Maka mestinya orang-orang yang hatinya hidup itu akan segera sadar, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Nah, begitupun dengan bersatunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Bila ingin menggapai keluarga sakinah, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mendekat kepada Allah, menghadirkan peran Allah dan melibatkan Allah dalam keluarga kita. Mengapa? Karena sakinah itu bukan representasi dari ketampanan dan kecantikan dan tidak berhubungan dengan materi maupun kecerdasan. Artinya tidak ada jaminan bahwa laki-laki tampan dan perempuan cantik menikah yang sekilas pas foto, pas itu pre-wedding berarti ya. Ada foto sebelum nikah itu ya. Nah, itu kelihatan serasi, cantik, ganteng, itu yang lihat saja itu pengen. Jangankan yang belum nikah, yang sudah nikah saja itu lihat itu, rasanya pengen nikah meneh berarti ya. Nah. Tapi itu tidak jaminan. Tidak jaminan bahwa yang kalau laki-lakinya tampan, perempuannya cantik, menikah kemudian pasti lebih bahagia daripada mereka yang kurang cantik dan kurang tampan. Tapi kalau suaminya cantik, istrinya jelek, nah ini memang lebih susah untuk bahagia. Atau sebaliknya, istrinya cantik, laki-lakinya jelek, ini juga lebih susah untuk bahagia. Terutama bagi salah satunya. Kata orang, cantik itu relatif, tapi jelek itu absolut berarti ya. Jadi kalau orang cantik itu pandangan laki-laki bisa beda. Sing kaya ayu, orang menurutku sing kaya ayu, tapi nek welek menurutku semuanya sepakat berarti ya. Tidak pula mereka yang secara ekonomi mapan akan lebih bahagia daripada yang kekurangan. Juga tidak ada yang bisa menjamin bahwa yang memiliki pasangan pintar, yang S1, S2, bahkan punya istri doktor, kemudian pernikahannya atau rumah tangganya akan lebih bahagia. Karena sakinah itu adalah urusan hati dan ketenangan batin itu tidak akan bisa didapatkan kecuali hanya dengan menghadirkan peran Allah dalam kehidupan. Kenapa? Ya karena Allah yang mengkaruniakan mawaddah, yang menitipkan mawaddah rasa cinta dan rahmah kasih sayang di dalam hati hamba-hambanya itu Allah. Artinya kalau pernikahan itu memang ingin diarahkan menjadi keluarga yang sakinah, berarti cara-cara yang harus ditempuh juga harus mengikuti syariat Allah dan melibatkan Allah. Karena yang akan menjadi jaminan apakah rumah tangga itu mendapatkan kebaikan atau tidak, sebenarnya adalah ketika rumah tangga itu mencapai keberkahannya atau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkah itu apa? Sudah banyak disampaikan. Ziyadatul khair atau ziyadatul ta'ah. Sesuatu itu berkah kalau bertambah kebaikannya atau bertambah ketaatannya, apapun yang dialami. Maka doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW saat ada saudara kita yang melangsungkan pernikahan, kalimatnya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu, semoga Allah memberi berkah kepadamu dan menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Ada kalanya setelah pernikahan itu akan ketemu dengan perkara-perkara yang menyenangkan sesuai dengan rencana, harapan dan ekspektasi, terutama pada bulan pertama. Ada yang bulan pertama pernikahan wis keplak-keplakan, agak jarang ya, atau wis padu berarti ya. Lihat kono kok kene berarti ya, modal apa? Baru bulan pertama ya. Nah, kelihatannya agak jarang sih. Kecuali kalau pacarannya 15 tahun. Ya, pacaran 15 tahun baru nikah. Dan nikah wis di anak, berarti nah itu sudah
potensi konfliknya besar berarti ya. Ada kalanya kita ini pasangan suami istri ketemu dengan perkara yang menyenangkan, yang sesuai harapan, sehingga hati merasa senang dan lapang. Mudah-mudahan suasana yang demikian itu adalah bentuk dari keberkahan, maka doanya barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Kalaupun kemudian di waktu berikutnya, di bulan depannya atau di tahun berikutnya bertemu dengan situasi yang sebaliknya, yang tidak sesuai dengan harapan, misalnya qadarullah setelah menikah pasangannya sakit atau belum mampu bayar kontrakan, atau ada masalah dengan mertua berarti, atau mengalami kesulitan untuk memahami pasangannya, yang karakternya sulit menurut pasangannya itu, atau kehidupan ekonominya yang serba sempit, maka doanya adalah wa barokah alaika. Karena dalam perjalanan kehidupan berumah tangga itu akan bertemu dengan berbagai macam peristiwa yang datang silih berganti. Tidak mungkin ada pasangan, ada keluarga yang sejak menikah sampai mati senang terus, karena itu hanya ada di surga. Terima kasih. Sehingga sebagaimana Allah firmankan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Imam Al-Qurtubi memaknai situasi pergiliran di antara manusia itu adalah antara kegembiraan dan kesusahan, kesehatan dan penyakit, serta kekayaan dan kemiskinan. Jadi susah, senang, sedih, gembira, menangis, tertawa, berhasil, gagal, kaya, miskin, sehat, sakit, didukung, ditinggalkan, dipuji, dicela, itu akan dipergilirkan, selalu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dipergilirkannya itu antar keluarga, antar kampung, antar kota, atau antar negara, atau dalam diri kita satu orang ini. Maka ada kalanya kita sehat, alhamdulillah sehatnya panjang, kemudian sesekali diberi sakit oleh Allah. Ada kalanya kita ini sedang banyak duit, karena jual ini laku, barangnya urung ditawake wis ana sing arep nuku. Nah, tapi ada kalanya barang sudah ditawarkan kemana-mana, tidak banyak orang yang beli. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sunnatullah, menjadi hukum yang pasti akan tetap berlaku di dunia. Mereka akan mengalami perubahan situasi seperti itu. Maka selama Allah menurunkan keberkahan, hal itu akan memberikan kenyamanan batin. Disinilah melibatkan Allah dalam pernikahan itu menjadi penting dan harus terus dilakukan. Keluarga muslim bukan berarti keluarga tanpa masalah. Dan kita belajar mengilmui keluarga itu bukan supaya nanti terbebas dari masalah, tidak. Karena tidak mungkin terbebas dari masalah, itu tidak mungkin. Bahkan andaikan kita, aku dibujuki kok masalah, pisah wae biar selesai masalahnya. Ya selesai dengan dia. Itu kalau benar-benar selesai. Nanti kalau mau cerai saja belum mau ngurus perceraiannya orang di duit, kan sudah masalah duluan. Tapi andaikan kemudian memilih cerai, ya selesai dengan itu. Tapi kemudian kita akan menghadapi masalah lagi. Apa masalahnya? Tidak punya pasangan. Kemudian kalau laki-laki mungkin punya peluang untuk nyari, karena memang urufnya secara umum begitu. Laki-laki bisa nyari, bisa nembung gitu ya.
Ya itu juga bukan berarti selesai masalahnya, kan begitu kelihatan cocok ditembung, ya nek ditompo, nek ditolak kan isin ya. Andai kan kemudian diterima terus menikah dengan perempuan itu, apakah kemudian ada jaminan masalah yang dulu dihadapi dengan istri pertama tidak akan terulang pada istri kedua? Sama-sama tidak tahu, bisa jadi memang tidak karena ketemu wanita yang dianggap lebih baik, tapi bisa jadi pula akan ketemu dengan masalah yang levelnya lebih tinggi daripada dengan yang istri pertamanya. Begitu pula dengan ibu-ibu yang merasa menghadapi kesulitan dengan pasangannya yang sekarang. Tapi tidak banyak kelihatannya. Kenapa? Karena yang di sini tidak sebanyak yang di sini, katanya. Nah, sehingga tidak banyak masalah pada suami, katanya. Di surat At-Tahrim, Bapak Ibu, surat At-Tahrim yang isinya hanya 12 ayat itu banyak berkisah tentang keluarga. Bahkan ada beberapa pasangan yang dihadirkan oleh Allah di ayat-ayat ini, terutama di 3 ayat terakhir. Jadi 10, 11, 12. Yang ayat 10 itu menceritakan tentang 2 orang nabi yang soleh, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut, tetapi mereka punya istri masing-masing wanita yang durhaka. Jadi laki-lakinya soleh banget, perempuannya durhaka banget. Kemudian yang ayat ke-11 ini menceritakan keluarga Fir'aun yang istrinya itu solihah banget, sementara suaminya durhaka banget. Nah yang ketiga, yang paling akhir, ayat ke-12 menceritakan tentang keluarga Imran yang suaminya soleh, istrinya solihah, kemudian lahir keturunan ibunda Maryam, dan dari Maryam itu kemudian lahir manusia terbaik, manusia yang dimuliakan oleh Allah, yakni seorang nabi dan seorang rasul, Isa alaihissalam. Keluarga-keluarga ini dihadirkan, ditampilkan oleh Allah dalam ayat-ayat di surat At-Tahrim ini tentu bukan kesia-siaan, tentu ada pelajaran besar bahwa ketika suaminya soleh, sangat soleh, bahkan nabi, tapi kalau istrinya tidak solihah, istrinya durhaka. Para ulama menjelaskan, sebagian ulama tafsir menjelaskan kedurhakaan istrinya itu bukan selingkuh. Jadi istrinya Nabi Nuh itu tidak selingkuh dengan laki-laki lain, istrinya Nabi Lut juga tidak selingkuh dengan laki-laki lain, karena istri para nabi tidak ada yang selingkuh. Terus apa kedurhakaannya? Istrinya Nabi Nuh itu tidak percaya dengan wahyu, dengan kerasulan Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya Nabi Lut itu justru menjadi infighil. Ketika ada tamu laki-laki, padahal ini adalah jelmaan malaikat, mewujudkan diri menjadi 2 orang laki-laki yang tampan putih, tapi orang jenggotan, ya. Karena jenggotan tidak menarik bagi yang homo, ya. Bersih, putih, tampan banget, ya. Bertamu ke rumah Nabi Lut, kemudian istrinya malah ngasih info ke warga sekitar yang sudah kena penyakit liwat. Maka mereka mendatangi rumah Nabi Lut untuk meminta 2 tamu laki-laki itu agar diserahkan kepada mereka. Ini kedurhakaan istri Nabi Lut. Jadi kesolihan suaminya ketika di dunia itu tidak akan mampu menyelamatkan istrinya saat menghadap Allah SWT. Sehingga dipastikan istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh itu di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ketika suami soleh, istrinya tidak solihah, maka yang akan jadi korban siapa?
Yang jadi korban anak. Maka anak Nabi Nuh yang dengan istri yang tidak solihah itu lahirlah Kan'an, tukang ngeyel. Jangankan kondisi biasa, kondisi terjepit saja itu masih ngeyel. Ya bunayya irkam ma'ana, ketika air azab itu sudah benar-benar terjadi, dan itu selama puluhan bahkan ratusan tahun Nabi Nuh itu ditantang, ditunggu-tunggu oleh umatnya. Kapan dari no azab ditekokno tekakno dia taat depane gitu. Nah itu enggak datang-datang kan? Memang lama prosesnya. Bahkan dalam proses Nabi Nuh membuat kapal itu, Nabi Nuh kan dibully wong sak kampung. Gimana tidak dibully? Nabi Nuh bikin kapal di ketinggian, di puncak gunung atau di daerah yang tinggi jauh dari laut. Sama sekali tidak logis, tidak masuk akal, tidak rasional. Dan mereka percaya dengan akalnya itu. Mereka tidak percaya dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika air sudah turun dari langit, hujan sangat deras dan air keluar dari bumi. Kita kan belum pernah kan ada hujan deras nanti suka ngisor demetu begitu. Nah, turun hujan itu ya tetap dari langit, dari atas. Kemudian yang bawah itu ya itu efek dari air yang di atas itu. Tapi kalau hujan 3 hari atau 7 hari, dulu waktu saya masih usia SD, itu kadang di selokan-selokan gitu muncul kayak mata air. Jadi kalau hujannya lama, di selokan itu terus di beberapa tempat kita temukan banyak mata air dan jernih. Dan sekarang sudah tidak saya temukan itu. Enggak tahu kemana. Nah, kalau di sini banyak air ya setiap hari. Nah air itu sudah mulai naik dan Nabi Nuh sudah berada di kapal bersama dengan sekian puluh pengikut beliau. Nah anaknya itu sedang berusaha memanjat naik ke sana kemari menyelamatkan diri dari kejaran air itu. Dipanggil oleh Nabi Nuh, nak kesini ikut bapak, jangan ikut mereka, ikut bapak. Apa jawabnya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, aku akan naik ke gunung yang akan menyelamatku dari air ini. Ngeyel kan? Sudah kondisi seperti itu, ngeyel. Nah kenapa ini? Ini akibat didikan ibu yang durhaka. Apakah ibunya ngayalan? Wallahu alam. Yang pasti tidak ngikut Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu salah satu di antara istri Nabi Nuh. Istri yang lainnya taat. Nah, kemudian keluarga kedua, keluarga Fir'aun, gelarnya LA, laknatullah alaih. Punya istri namanya Asiyah binti Muzahim. Kisahnya yang saya ingat, Asiyah ini satu ketika bendahara kerajaan, istri dari bendahara kerajaan. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan begitu. Tapi cerita dari kecil yang saya dengar, tidak tahu referensinya, namanya Masitoh. Masitoh disebut sebagai pembantu Fir'aun. Kemudian sedang menyisir rambut salah satu putri Fir'aun. Tapi kalau di tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu istri dari bendahara kerajaan. Nah, ceritanya sama, sedang nyisir rambut salah satu putri Fir'aun. Kemudian sisirnya jatuh dan dia menyebut nama Allah. Maka putri Fir'aun itu tanya, kamu menyebut siapa? Apa ada Tuhan selain bapakku? Maka istri bendahara itu menjawab, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Maka dilaporkan oleh anaknya ke Fir'aun, sehingga istri bendahara kerajaan ini ditangkap, kemudian disiksa, disuruh meninggalkan ucapannya itu, tapi bertahan sehingga dihadirkan anaknya
kalau kamu tidak mau mencabut ucapanmu, bahkan dia mengatakan di depan Fir'aun, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka anaknya dihadirkan. Nah, kalau cerita yang dulu cemplungnya di wali ya. Tapi yang di tafsir itu ya dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya di depan ibunya. Dan ibunya tetap mengatakan la ilaha illallah. Sampai habis anaknya, sampai dia jizz, ini juga dihukum mati. Nah, peristiwa itu disaksikan oleh istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Nah, dalam proses itu, dalam proses sakaratul maut itu, Allah menampakkan dialog antara dialognya atau ucapan dari istri bendahara itu, bahwa dia sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Asiyah binti Muzahim yang bisa mendengar omongan atau perkataan dari istri bendahara kerajaan itu yang barusan mati. Sehingga itu yang menjadikan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, beriman kepada kerasulan Musa alaihissalam. Nah, singkat cerita kemudian diketahui pula oleh Fir'aun, maka beliau juga disiksa, diikat tangannya, diikat kakinya, kemudian dihamparkan di halaman itu, di terik matahari yang panas, dipukul, disiksa dengan macam-macam. Tapi apa yang dia minta, apa yang beliau minta? Asiyah binti Muzahim justru berdoa, ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun. Disebutkan di surat At-Tahrim itu. Sampai kemudian beliau meminta agar dibangunkan sebuah rumah di surga. Dan itu ditampakkan oleh Allah. Surganya itu, rumahnya itu ditampakkan oleh Allah. Sehingga ketika disiksa, ditampakkan surganya, maka Asiyah senyum, bahkan tertawa. Itu menjadikan Fir'aun semakin gila. Dengan apa? Wongnya dian tenan, wong diajar. Lihat kalian lihat semua nih. Ini ada wanita gila. Oh, dipukul, disiksa kayak begini kok malah tertawa, ya. Kan gila, ya. Nah, dia tidak melihat apa yang dilihat oleh Asiyah binti Muzahim. Nah, kemudian yang terakhir, yang ayat ke-12, ini pasangan solih dan solihah yang menghasilkan generasi yang luar biasa. Nah, di ayat pertamanya ternyata Bapak Ibu, di surat At-Tahrim ayat pertama itu menceritakan tentang peringatan, teguran dari Allah kepada Rasulullah SAW. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Andaikan Rasulullah itu tidak amanah, andaikan Rasulullah itu menyembunyikan sesuatu, maka ayat ini termasuk salah satu yang berpotensi disembunyikan. Kenapa? Karena ayat ini membuka urusan privat, urusan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kenapa turun teguran itu? Salah satu ceritanya, salah satu asbabun nuzulnya, Rasulullah itu bermalam di rumah Zainab binti Jahsh, salah satu istri beliau. Kemudian di rumah Zainab disuguhi madu oleh Zainab. Nah, ini hal itu diketahui oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau cemburu. Maka Ibunda Aisyah mendatangi Hafsah binti putri Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengatakan, dan cerita ini tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan mereka, ummahatul mukminin, dan mereka semua akan masuk surga mendampingi Rasulullah SAW di surga. Saya sampaikan ini sebagaimana disampaikan dalam tafsir oleh para ulama untuk sebuah hikmah besar yang lainnya. Ibunda Aisyah mendatangi Hafsah kemudian menyampaikan, kapanpun
Rasulullah masuk ke rumah salah satu dari kita, sesuai gilirannya, ucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya? Ya Rasulullah, apakah panjenengan barusan minum madu magodir? Ini yang saya ingat kok magodir gitu ya. Nanti tolong dilihat ya gitu. Kalau keliru, apakah panjenengan barusan minum madu magodir? Enggak, saya barusan minum madu biasa di rumah Zainab. Tetapi baunya kok kayak gini. Baunya enggak enak, maksudnya gitu. Baunya tidak enak. Kemudian ketika masuk ke rumah, ketika giliran di rumah Hafsah juga mengatakan kalimat yang sama. Maka cintanya, sayangnya Rasul kepada istrinya itu, beliau kemudian mengatakan, kalau begitu sejak saat ini aku tidak akan minum madu lagi di rumah Zainab. Kemudian turunlah ayat ini, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Jadi artinya rumah tangga Nabi saja manusia terbaik di muka bumi. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang belum hadir saat ini, beliau adalah laki-laki terbaik, kepala keluarga terbaik, suami terbaik, ayah terbaik, kakek terbaik. Istrinya adalah wanita-wanita salihah, ummahatul mukminin. Mereka orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang taat. Tapi mereka memang wanita. Wanita itu setaat dan sesolihah apapun tetap wanita yang cemburu, yang manja, yang butuh perhatian, yang senang dipuji, yang pengen diutamakan atau diprioritaskan. Itu wanita. Tahu Pak? Ya. Istri jenengan wanita kan? Nah ya gitu ya. Mohon maaf ibu-ibu. Ya. Jadi rumah tangga Nabi saja itu ada masalah. Ini pelajarannya. Oleh karena itu, kalau rumah tangga Nabi saja itu yang solih dan solihah itu ada masalah. Nah terus kita ini Nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama madhab juga bukan, bahkan jadi pasukannya Muhammad Al-Fatih ya ora, berarti ya. Mendirikan NU apa Muhammadiyah ya ora, berarti ya. Jadi ketua partai ya ora, ketua ormas ya ora, bahkan lurah ya ora, ketua RT RW ya ora. Terus tidak pengen keluarganya ada masalah. Nah kita ini siapa berarti ya? Wah, aku wis salat gak jono masalah. Nah, memang selesai masalahnya itu bukan sholat terus selesai masalah, bukan. Sholat mendekat kepada Allah, ista'inu bisabri wassalah, jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Iya, tapi bukan berarti terus selesai semua. Ya masalah datang selesai dengan taat, dengan takwa kepada Allah. Nanti hadir lagi, kita mohon pertolongan kepada Allah lagi, selesai lagi. Nanti hadir lagi, selesai lagi. Ya begitu. Dunia itu begitu karakternya. Nah itulah melibatkan Allah itu yang maksudnya begitu. Bukan berarti terus nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah berarti kita sudah masuk surga. Benar, kalau sudah masuk surga memang nggak ada masalah. Orang mikir rumah, orang mikir ngresik omah, orang mikir morotuwa, orang mikir mudik, orang mikir SPP, orang mikir rapat RT, orang mikir ana bojo lara, orang mikir ana sing cemburu. Berarti istri lebih dari satu, orang ana sing cemburu di surga. Di surga itu enggak ada cemburu. Pokoknya kabeh seneng. Suaminya ya seneng, istri ya seneng. Tapi ada istri yang sudah menyiapkan cemburu dari sini ya. Istri saya itu pernah bilang begini, ini rahasia ya katanya. Nah aku matiin dhisik nikah neh ora Mas. Lah maksudmu dia menikah neh ora? Tidak ada wanita yang sebaik dan seperti kamu. Weh, ya. Ini kan tidak orang jawab toh, orang jawab nikah neh ora. Lah nek wis mati kok isih ngrencanake memikirkan urusan donya, ki mati ki wis diurus. Sing donya wis rasa dipikir. Mati urung kok ngrencanake engko nek mati piye dadi ya. Dan nek mati ki tetep tak kubur dadi ya.
Ya begitu. Jadi istri yang baik itu kalau belum meninggal jangan dikubur, Pak. Ya. Loh, berarti ini orang apik untuk dikubur? Ya enggak juga berarti ya. Nah, jadi nah, istri saya bilang begini, pokoknya besok kalau di surga aku enggak mau loh Mas kalau membawa wanita dari dunia. Maksudnya begitu. Nah, maksudnya sainganmu beda dari surga tok. Nek sing saka kono ora apa-apa, nek saka donya aku moh berarti ya. Apa iso ning kono engko sik mikir moh ngono kuwi. Terus untuk dadi bojone sapa kowe dadi ya. Ya milih Nabi Yusuf, wa gelem Nabi Yusuf dadi ya. Ya itu bercanda dadi ya. Ya, tapi sebagiannya ada serius. Seriusnya apa? Aja nikah neh dadi ya. Nah, ya. Itu, ini wanita itu begitu. Ya dia ini ora apa-apa. Dia ini ora apa-apa. Ya sudah, pokoknya saya tidak akan menikah lagi. Kapan? Ya nek si urip ya. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah. Ketika seseorang memiliki keimanan yang kuat, maka ia akan menghadirkan keamanan di dalam hatinya, karena ia telah menemukan pengikat hati dan pijakan kebenaran. Saat nanti menemukan hal-hal yang terjadi dalam hidup, maka orang beriman itu tahu sikap apa yang harus diambil. Ia menyadari bahwa dirinya dipilih untuk menjalani takdir tertentu, dan ia meyakini bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupannya, sehingga itu akan menguatkan batinnya meskipun memang sulit, berat, tidak mudah, tapi ia merasa mampu karena ia yakin Allah bersamanya. Nah, ketika ia telah menemukan ikatan hati dan pijakan kebenaran seperti itu, maka ia tahu kapan harus bersyukur dan kapan harus bersabar. Apakah ia harus melakukan tindakan A atau berganti ke plan B dalam menghadapi berbagai situasi? Ia akan menjadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan, yang ini perintah, yang itu larangan, ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Nah, prinsip-prinsip seperti ini akan membuat orang-orang yang beriman itu mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangganya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram, menjadi tenang. Jadi ketenangan hidup itu diperoleh saat kita bersama pasangan mengenal Allah. Nah, seberapa banyak kita mengingat Allah, sebanyak itu pula akan mendapatkan ketenangan hidup. Dan seberapa besar kita melupakan Allah, maka sebesar itu pula kita akan merasakan kegelisahan dalam kehidupan. Nah, sementara orang-orang yang tidak beriman, rasa aman atau ketenangannya itu cenderung tidak stabil, karena mereka hanya menyandarkan kepada apa yang bisa mereka indra, apa yang bisa mereka lihat dan terjangkau dengan nalar pikirannya. Sehingga tidak sedikit ditemukan di negara-negara maju, negara-negara yang katanya yang meraih capaian tertentu dalam kemajuan, teknologi, kekayaan, harta, macam-macam. Seperti misalnya Amerika, Jepang, ternyata orang stres banyak di sana. Hanya bedanya ada orang Jepang itu stres karena kagian pekerjaan. Nah, kalau di kita itu ada stres karena orang duwe gawean. Nah, bedanya hanya itu tadi. Jadi ada ditemukan di Jepang itu ada perempuan tiba-tiba teriak-teriak, gejuk-gejuk bumi neng dalan aja karena stres tekanan pekerjaan. Nah, alhamdulillah kita tidak pernah mendapati itu ya, kecuali yang benar-benar gila tadi ya. Nah, jadi padahal Jepang itu kan terkenal pekerja keras, kalau antri tertib, menjaga kebersihan, sehingga ada orang makan permen bungkusnya orang ketemu tempat sampah bungkus kantongi tadi ya. Nah, itu sebagian karakter orang Jepang. Tapi keburukannya banyak sekali, karena di sana juga ada kampung kumuh, itu juga ada rumah orang penghuninya juga ada. Kenapa? Karena mulai terjangkiti penyakit tidak berani menikah.
takut, khawatir nek duwe anak, gaweannya abot pekerjaan di sana itu. Mereka dituntut harus bekerja keras, akhirnya do stres dewi-dewi tapi bareng-bareng karo kancane tadi ya. Maka ya sing indah itu ya seperti kita ini tadi ya. Kerja ya kerja tadi ya. Tapi rasa tiru Jepang, stres berarti ya. Nah, ini orang ngedon-ngedoni sing semangat loh, nah, tetap semangat. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan nalar, tapi nalar akal harus digunakan untuk memikirkan, tapi sandarkan kehidupan kita, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan silakan di WA-kan ke 085. Cukupkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbiran wa du'a ya Rabbi lakal kaunu yunadi